Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 9 IK 4D untuk mempresentasikan mengenai Perceived Organizational Support. Anggota dari kelompok 9 sendiri yakni saya, yaitu Adelia Eka Anzaina, kemudian ada Dwi Afia Hanun, serta Dahayu Vira Guritna. Bahasan mengenai Perceived Organizational Support akan dibahas di slide berikutnya. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengantar Human Resource Management. Menurut Salasiah et al. Tahun 2023, Human Resource Management atau HRM merupakan pengembangan dan pendayagunaan karyawan untuk mencapai tujuan dan sasaran individu, komunitas, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional secara efektif. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Salah satu penerapan dari HRM ini sendiri adalah Perceived Organizational Support yang akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai POS. POS atau Perceived Organizational Support menurut Eisenberger et al. Tahun 1986 adalah sejauh mana karyawan merasa bahwa kontribusi mereka dihargai oleh organisasi dan organisasi peduli terhadap kesejahteraan mereka. Konsep ini didasarkan pada teori pertukaran sosial atau Social Exchange Theory dari Blau 1964 yang menyatakan bahwa karyawan bersedia menukar usaha dan waktu mereka dengan penghargaan yang diberikan oleh organisasi. POS mencerminkan keyakinan karyawan bahwa organisasi tidak hanya mengakui kontribusi mereka tetapi juga memberikan dukungan emosional dan sosial yang memenuhi kebutuhan karyawan seperti penghargaan, perhatian, dan bantuan dalam situasi sulit. Eisenberger et al. Mengembangkan POS sebagai konstruksi satu dimensi dengan skala pengukuran yang mengukur persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi. Menurut Baghdad et al. Tahun 2022, Perceived Organizational Support atau POS dianggap penting karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan komitmen organisasi terhadap karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi turnover karyawan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, menurunkan stres karyawan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Bahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah Perceived Organizational Support. Konsep Perceived Organizational Support atau POS berkembang dari beberapa penelitian yang menganalisis pentingnya hubungan antara organisasi dan karyawannya. Pada tahun 1974 hingga 1977, Buchanan dan Steers mengawali dengan meneliti bagaimana kepercayaan organisasi terhadap karyawan berpengaruh terhadap komitmen afektif dan kontribusi mereka. Penelitian ini memulai pemahaman awal bahwa perlakuan organisasi mempengaruhi sikap karyawan. Lalu pada periode 1980 hingga 1984, Cook and Wells serta Hrebiniak melanjutkan dengan menunjukkan bahwa perlakuan adil dan positif dari organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Ini memperkuat bahwa persepsi karyawan terhadap perlakuan organisasi itu sangat penting. Selanjutnya, pada tahun 1986, Eisenberg dan rekan-rekannya tertarik untuk mengembangkan konsep ini menjadi konsep Perceived Organizational Support berdasarkan Social Exchange Theory, yaitu teori pertukaran sosial. Masih pada tahun yang sama, Eisenberg dan juga rekan-rekannya menjelaskan bahwa POS merupakan bentuk hubungan timbal balik, di mana ketika karyawan merasa didukung dan dihargai, maka karyawan akan cenderung membalas dan meningkatkan usaha dan kinerja mereka untuk organisasi. Lalu pada tahun 1991 hingga pada tahun 1993, Shore dan Tetrick serta Shore dan Wayne menguatkan konsep ini dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam perlakuan organisasi, khususnya dalam penilaian kontribusi karyawan, agar POS terbentuk secara stabil dan dipercaya. Sejak saat itu hingga sekarang, POS terus digunakan dan dikembangkan dalam berbagai penelitian karena terbukti mampu menjelaskan bagaimana dukungan organisasi bisa mempengaruhi motivasi, kepuasan kinerja, dan loyalitas karyawan, terutama dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Baiklah, setelah mengenal sejarah POS, kita akan melanjutkan pada faktor yang mempengaruhi POS itu sendiri. Menurut Allen et al. Tahun 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi Perceived Organizational Support atau POS meliputi job karakteristik, yakni aspek pekerjaan yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian ada challenge, yakni tingkat tantangan dalam pekerjaan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Kemudian ada task variety, yakni keragaman tugas yang membantu mencegah kebosanan dan meningkatkan keterampilan. Terus kemudian ada perceived workload, yakni persepsi karyawan terhadap beban kerja mereka apakah sesuai atau berlebihan. Kemudian ada work exhaustion, yakni keletihan kerja akibat tekanan berlebihan yang dapat menurunkan POS itu sendiri. Kemudian ada role ambiguity, yakni ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Kemudian ada pay for performance, yakni sistem kompensasi berbasis kinerja yang dapat meningkatkan motivasi. Kemudian ada mentoring, yakni dukungan dan bimbingan dari atasan atau rekan yang berkontribusi pada perkembangan karyawan. Kemudian, menurut Rhodes dan Eisenberg tahun 2002, faktor-faktor yang mempengaruhi POS meliputi kepribadian, yaitu sifat dan karakter individu yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon dukungan organisasi. Kemudian ada karakteristik demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dukungan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak Perceived Organization Support atau POS terhadap karyawan maupun organisasi. Yang pertama yaitu terhadap karyawan. Menurut Eisenberger tahun 1986, dampaknya yaitu meningkatkan kepuasan kinerja karyawan, meningkatkan komitmen yang bersifat afektif atau emosional, dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi niat mereka untuk keluar atau turnover intention. Sedangkan dampaknya bagi organisasi menurut Eisenberger tahun 2002 yaitu meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan OCB atau Organizational Citizenship Behavior, dan yang terakhir yaitu meningkatkan retensi dan mengurangi biaya rekrutmen. Selanjutnya yaitu dimensi dari Perceived Organizational Support atau POS. Menurut Eisenberger tahun 1986 dalam Putra tahun 2013 terdapat 5 dimensi dari POS, yaitu yang pertama rewards yang menunjukkan kepedulian organisasi terhadap pencapaian karyawan, kemudian fairness yang merupakan perlakuan adil oleh organisasi kepada seluruh karyawan, yang ketiga yaitu kepedulian kesejahteraan karyawan yang berupa kepedulian organisasi terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial karyawan, kemudian supervisor support di mana pemberian dukungan dan perhatian kepada karyawan oleh organisasi, dan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya dan fasilitas dari organisasi untuk mendukung kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu indikator dari POS. Menurut Eisenberger et al. Tahun 1986 dalam Putra dan Suwana tahun 2016 terdapat 7 indikator dari POS. Yang pertama yaitu organisasi menghargai kontribusi karyawan, yang kedua organisasi memberikan pengakuan atas kerja ekstra karyawan, yang ketiga organisasi menanggapi berbagai macam bentuk keluhan yang dimiliki oleh karyawan dengan baik, yang keempat organisasi selalu siap memberikan bantuan kepada karyawan yang mengalami kesulitan, yang kelima organisasi harus peduli terhadap kesejahteraan karyawan, keenam organisasi akan memberikan perhatian khusus kepada karyawan yang bekerja dengan lebih maksimal, dan yang terakhir yaitu organisasi akan menunjukkan prestasi yang diperoleh oleh karyawan kepada karyawan lain.
Kemudian berikut contoh implementasi POS di sebuah organisasi. Yang pertama yaitu program apresiasi kinerja karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan persepsi karyawan akan kepedulian perusahaan terhadap kontribusi mereka, di mana mengimplementasikan dengan cara memberikan apresiasi dan penghargaan bulanan atau tahunan pada karyawan yang berprestasi. Selanjutnya yaitu peningkatan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan dengan tujuan untuk menunjukkan kepedulian organisasi terhadap karyawan. Implementasinya yaitu dengan menyediakan asuransi kesehatan dan cuti hamil maupun melahirkan, konseling psikologis, serta menjaga keseimbangan work-life dari karyawan. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa organisasi berinvestasi dan peduli pada perkembangan karyawan. Implementasinya yaitu dengan memberikan kursus berupa online, offline, dan beasiswa untuk menunjang keberlanjutan karir karyawan ke depannya. Yang terakhir yaitu keadilan dalam penilaian kerja dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa organisasi memberikan penilaian kepada karyawan secara adil dan merata dengan cara menjalankan proses penilaian secara transparan dan objektif tanpa ada diskriminasi kepada karyawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari teori Perceived Organization Support atau POS. Dalam aspek fokus teori POS ini memiliki kelebihan fokus pada hubungan timbal balik organisasi dan juga karyawan melalui social exchange teori. Akan tetapi memiliki kekurangan karena terlalu menekan pada persepsi individu yang akhirnya kurang mengakomodasi faktor lainnya. Kemudian dalam aspek implementasi, teori ini memiliki kelebihan yang mudah diterapkan melalui kebijakan Human Resource Management seperti dengan reward, partisipasi, dan juga pelatihan. Akan tetapi memiliki kekurangan dalam pengukuran karena disulit diukur secara objektif karena bergantung pada persepsi subjektif dari setiap karyawan. Dalam aspek kekuatan teoritis, teori ini memiliki kelebihan yang telah dibuktikan secara empiris berhubungan dengan peningkatan komitmen dan juga kepuasan karyawan. Adapun kekurangannya, tidak semua karyawan itu selalu memberikan respon positif pada dukungan organisasi. Dalam aspek keterbatasan, teori ini memiliki kelebihan karena fokus pada komitmen dan kepuasan yang relevan dalam human resource management. Tetapi memiliki kekurangan bahwa kurang kuat dalam menjelaskan perilaku karyawan seperti konflik kerja dan juga pelanggaran etika. Selanjutnya, dalam aspek relevansi konteks, teori ini memiliki kelebihan bahwa cocok untuk diterapkan dari berbagai jenis organisasi. Akan tetapi memiliki kekurangan dalam penilaian efektivitas karena efektivitas itu bisa berbeda-beda tergantung pada budaya dan juga iklim dari organisasi tersebut. Bisa di next. Selanjutnya masuk dalam pembahasan studi kasus, kelompok kami mengambil artikel dengan judul Analisis Perceived Organizational Support dan Budaya Kerja terhadap Beban Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan, Bank BTN Kantor Cabang Semarang, yang tujuannya untuk mengukur pengaruh kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh Perceived Organizational Support dan Budaya Kerja melalui variabel intervening beban kerja pada Bank BTN Cabang Semarang, yang dilakukan pada 65 karyawannya dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Di hasil penelitian ini, seperti yang tertera pada gambar di layar, menunjukkan bahwa POS itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi, semakin tinggi POS di suatu organisasi, maka bisa semakin tinggi pula kinerja karyawan yang diberikan. Bisa di next. Baik, dari beberapa pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa Perceived Organization Support adalah sebuah teori manajemen yang diperkenalkan oleh Rhodes dan Eisenberger pada tahun 1986, di mana teori ini berfokus pada persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi dalam hal kesejahteraan, pengakuan kontribusi, dan juga perlindungan kepentingan mereka. POS memberikan dampak kepada karyawan berupa peningkatan kepuasan, kinerja, dan juga komitmen karyawan. Selain itu, dampak yang diberikan kepada organisasi juga berupa peningkatan OCB dan juga retensi. Oleh karena itu, implementasi POS yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan dan organisasi untuk keberhasilan jangka panjang. Jadi next. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Jadi next. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.